Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Yai, menika badhe tanglep. Menika beberapa hari ini, akhir-akhir ini dalam diri saya ini kok semacam ada kata-kata atau terngiang-ngiang dengan kata-kata ini, Yai. Dudu aku nanging Allah. Dudu aku nanging Allah. Itu ketika saya melakukan aktivitas apa saja begitu, termasuk sholat, itu dalam hati itu bersuara begitu. Ini mohon tanggapannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaghraqo qalbuka ilallahi ta'ala. Iku min alamatil arif. Tanda-tanda orang yang dikatakan sudah sampai pada Allah. Tanda-tanda lagi diantaranya adalah puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka silaturahim taklim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas cahaya basiroh dalam hati kita, atau perilaku jasmaniah itu sebagai kaca perilaku rohaniah. Ini tertuang di dalam makalah 36 kitab Al-Hikam, di mana perilaku apa yang ada di dalam diri manusia itu sebetulnya adalah pancaran dari perilaku ruhaniah. Sedangkan manusia perilaku ruhaniahnya itu dua golongan. Miturut makalah 36 niki, pertama husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Hati yang berjalan di atas jalan Allah, itu pertama. Yang kedua, min qalbin raghibin. Hati yang berjalan di atas jalan nafsu. Ini nanti tanda-tandanya bagaimana? Dijawab di dalam makalah tersebut. Hati manusia itu ada kalanya hati yang berjalan di atas jalan Allah. Yang dimaksud di sini adalah ketika dalam hati manusia tersebut lepas keakuan diri, niku namanya fana atau nafi, meniadakan. Maka secara otomatis yang muncul di situ adalah isbat atau keakuan Allah.
sing sapa wonge barang siapa yang bisa melihat alam akhirat di dunia ini, maka saat itu juga indahnya alam dunia fana. Ini golongan pertama, Pak, sesuai dengan apa yang Rasulullah teladankan terhadap kita, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Hati manusia itu yang golongan pertama pasti ada keinginan untuk memandang apa yang ada di alam akhirat di dunia ini. Otomatis hati seseorang itu Allah bimbing. Allah bimbing sampai terhadap makom jam'i, makom di mana ainul basirohnya itu bisa memandang alam akhirat. Saat itu juga maka keindahan alam dunia itu tiada sudah. Alam dunia itu termasuk alam makhluk. Contoh, keinginan kita misalkan dalam rumah tangga, keinginan kita itu bagaimana cara urusan ekonomi itu lancar. Ini alam dunia. Umpama saya bikin pondok, bagaimana pondok ini santri ini ukeh. Iku dunia, alam dunia. Umpama saya belajar ilmu kitab, bagaimana caranya ndang lekas faham, iku alam dunia. Jadi pun dikira, jangan dikira alam dunia itu hal-hal yang berkenaan dengan urusan materi aja, ndak. Non materi pun itu bisa dikatakan sebagai alam dunia, manakala ruhaniyah sampen kali kula tidak bisa memandang siapa khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah, siapa di balik layar itu. Kalau hati belum bisa bersaksi terhadap illallah tersebut, maka kita masih berada di alam dunia. Tanda-tandanya apa? Kalau jenengan sudah dikersakni Allah nginceng alam akhirat, apa bahasa Indonesia nginceng, Pak? Mengintip. Keakuan jenengan dalam hal apapun itu sudah tiada. Yang berkibar di dalam hati sampan adalah isbat keakuan Allah, keakuan urip. Ini berarti tanda kalau jenengan ini sudah dikersaki Gusti Allah ngintip alam akhirat. Ini Allah tuangkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Indahnya alam dunia, indahnya alam akhirat itu menjadikan hati jenengan tentrem. Kuncinya di mana? Bidzikrillah. Sadari hati bahwasanya selain Allah itu tidak wujud. Niku. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ingatlah kesadaranmu bahwasanya selain Allah itu tidak wujud yang menjadikan hatimu tentram.
Bahasa Quran bidzikrillah itu dzikir. Dzikir yang dimaksud kesadaran. Niki yang pertama. Yang kedua adalah mingkol bin rohibin, golongan hati yang berjalan di atas jalan nafsu. Tandanya dalam hati jenengan itu ada rasa, ada iktikad, ada keimanan kalau yang melakukan semuanya apapun ini adalah makhluk, termasuk kita. Ujung-ujungnya akhirnya kita ngaku-ngaku menetapkan bahwasanya yang bisa agawe, yang agawe itu adalah makhluk. Padahal sudah jelas Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kanjeng Nabi dawuh la haula wala quwata illa bil, udah jelas. Inni wajjahtu wajhiya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Sudah jelas. Cuman jelasnya kita itu hanya di lisan aja, diucap aja, tapi dalam hati kita belum praktek. Untuk membuka praktek ini, oleh karena kita minim umat Islam, diajarkan dan diberikan petunjuk tentang masuk di dalam alam akhirat ini loh Pak, akhirnya kita nggak paham. Akhirnya laku apapun ibadah syukur laku, nggak ada nilai sama sekali di mata Allah. Pun biasa ngaten niku. Pun ini sebagai muqaddimah, kita masuk di dalam pasal 36, makalah 36. Niki kula dikritik kali jamaah alumni pondok sing nderek ngaji, mbok yo nek ngaji sak kitabe niku dibeto terus diwaca pisan. Nggih kula tulis pisan, kula sarah pisan, pun. Makanya kula tawarke ning pondok nanggane jamaah. Iki ngaji niku model ngono kuwi apa langsung maksudnya? Nek maksudnya kados biasane penak cepet. Nek diwaca per kalimah ya sondok suwe. Nggih pun kula turuti. Qala musannifu rahimahullah, al-udwu utawi anggota adz-dzahiru kang bangsa dzahir iku miratun sebagai cermin lil udwil batini maring anggota batin. Lakune dzahir itu mencerminkan lakune batin. Ngoten niku. Perilaku dzahir sampean iku asline prilakune batin. Prilakune jasmani kita yang kita lakukan itu pancaran dari prilakune roh. Prilakune makhluk semuanya itu sejatine pancarane prilakune Gusti. Wis notok. Terima gak terima terserah. Yang penting bagaimana makalah ini walaupun di situ ada kata kunci yang tidak boleh dibuka, tetap tak buka. Urusan katanya saya nggelar atau ngedeng-ngedeng no rahasianya Allah gak ngereken saya. Pun banyak WA yang ngeritik saya, ora tak reken. Pun ma utawi apa istudi'a kang den titipake apa ma fi ghaibi sarairi ing dalem samare pira-pira ati. Tegese di dalam hati sampean ini ada nur makrifat atau nur ilahi. Cuman
berhubung kebanyakan dalam hati nur ilahi ini ketutup ambek wujude makhluk, akhirnya jagate ati sampean kali kula niku peteng gelap. Bukane perkarane iku mau, mohon maaf, jagate ati iku mboten fitrah. Sedaya manusia semuanya itu punya asline kefitrahan. Sampai Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan entah itu anaknya orang Islami, orang Majusi, orang Yahudi, semuanya fitrah. Berhubung ketika saat kita masuk masa dewasa, masa balik, kalau bahasa kitab wis ning jerone ati kebek dibeki ambek urusan dunya. Ini ki persoalan nih yang disebut hubbus syahwah. Secara ilmiah, secara ilmu teori, ya karena inilah akhirnya menjadikan jagate hati sampean kali kula fi ghaibis sarair iki gelap. Ma iku dhahara dadi pertelo apa ma fi syahadati dhahiri ing dalem wujude pira-pira perkara kang wujud. Artinya apa? Kalau di dalam hati sampean kali kula niki jagate ati niki lebih luas daripada jagatnya dunia loh Pak, lebih luas. Jikalau yang namanya ghaibis sarair itu sudah terbuka, maka wujud aslinya sing wujud itu akan nyata. Siapa? Urip. Siapa? Yaitu khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Itulah yang disebut sesuatu yang paling samar dan paling halus. Bahasa kitab disebut al-hayyu, artinya urip. Bukan urip bukan hidup itu sebuah sifat, tapi ditegaskan wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Jadi orang Jawa Pak mengatakan urip sejati itu bukan sifat, bukan sifat, tapi yang disifati, yang Al-Quran dawuh laisa kamislihi syai'un. Kita bisa sampai ke di situ, itu ada wajib. Spidole pun Pak. Atau jiwa. Ini ada sambungan Pak dengan urip. Allah atau dalam bahasa umat Islam Qur'ane Allah. Cuman bukan Allah nama. Cara ilmu sejati bukan urip sifat, tapi yang disifati. Kalau Allah nama, bukan nama, tapi yang memiliki nama. Lah, antara ruh itu akan bisa sampai ke sini tunggal itu harus ada istilah itu penyambung. Wabtahu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi. Wasilah yang disebut wasilah itu adalah penyambung, jalan khusus antara ruh bisa ke sini. Inilah yang disebut rasa atau imanul haq. Dalam Al-Hikam disebut al-ihsan, iman sing bener. Iman itu apa? Iktikad, keyakinan bahwasanya yang wujud cuman Allah. Kalau giring pelan-pelan, kalau toh
jikalau notoke tadi apa perilaku makhluk di dunia itu perilakunya Allah, maka hilangkanlah makhluknya biar kau bisa mengerti sejatine kabeh perilaku-perilakune Allah. Iki sondok semi-semi Siti Jenar lho ya. Tapi kula tak tekanno sampean ana kono bukane sampean cek bingung mboten. Bagaimana jenengan bisa menyatakan wujud sing wujud? Lah kewujudan kita yang fana ini tidak jenengan wujudkan, tidak jenengan hilangkan, ya mboten saged. Karena dalam satu teori yang tahu perkara yang wujud itu adalah yang wujud itu sendiri. Sedangkan kita wujudnya itu omon-omon, pura-pura, hilangkan. Ini toh yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Jadi rasa itu wajib. Makanya golongan syariat, golongan thariqah, jikalau kau menghendaki ingin tahu alam akhirat atau bertemu liqo pada Allah, usul wajib ini harus sampean bawa. Kalau sudah sampean bawa rasa atau imanul khat atau ihsan, maka disitulah jenengan tinggal mewatifahkan Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, setiap pagi, sore, malam atau siang dan malam hatimu gunakan untuk mengingatku. Maksudnya mengingat jenengan iki sadar. Bahasa kejawen meditasi untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya semua yang wujud, semua yang berafal hanyalah Allah. Gini kutah sing disebut Sidratul Muntaha ya wonten mriku, wonten lho. Bon. Bahasa kitab ini disebut napa? Dzikir Sirul Asrar. Nur-nur yang ada di situ, Pak, yang ada di makrifat hati manusia itu ada 3. Su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Pertama adalah rasa, melihat, menyatakan. Rasa dibangun dulu. Kalau rasa ini terus sampean istiqomahkan baik siang maupun malam, maka nanti akan pasti Allah letakkan melihat. Melihat itu berarti bertemu. Roh ini dikatakan bertemu pada Allah. Itu yang disebut makom makrifat. Jadi itu urusannya Allah. Syaratnya roh ini akan bisa sampai pada Allah jikalau sampai sibukkan untuk meniadakan diri kita sebagai makhluk dalam hal apapun. Berarti gak oleh ngaku. Paham ya? Nur yang berikutnya kalau sudah apa ke ainul basirah, terakhir hakul basirah. Ini nur yang tertinggi, artinya menyatakan di dalam diri sampean, menetapkan, mengisbatkan hati sampean ku bergemuruh aku nih Allah. Kalau bisa sih jangan dikeluarkan dari hati, artinya jangan diucapkan secara syariat. Kalau sampean ucapkan secara syariat, yang terjadi apa? Ngeten Pak, coro kaum am seperti iwak lele diuyai niku lho. Ngeten. Akhirnya situasi secara dohir tidak kondusif. Lah niku sing ngetokno ya Gusti Allah. Lah ngoten misale nggih.
Saya tadi bicara atas nama ilmu teori, sebab konsekuensinya seperti itu. Kalau itu harus terjadi, terjadilah. Yo rapopo, ngoten lho. Berarti sudah mentok sudah. Pun. Jane ngeten iki Pak ya, jenengan megang. Jadi kalau bisa sebelum kami datang itu sampean paling enggak sudah dapat share-sharean. Jadi habis tak tulis, tak foto, tak kirim ning jenengan. Penak ngaji sampai nambah megang kitabnya lah malah penak toh. Niki nek diumpami di kendaki monggo. Walaupun tidak difotokopi, sampean terima di WA, nanti jenengan dokumentasikan sendiri. Niku kalau berkenan terus tak kirim nang sopo penguruse ngoten lho. Niki jamaah saking Jember, saking Malang sudah minta seperti itu. Bon. Ma khafiya fi siril ghaibi wa hadza wa huwa nurul ma'rifah. Utawi apa khafiya kang samar fi siril ghaibi ing dalem rahasiane alam ghaib. Alam ghaib iki berarti alam akhirat. Dikatakan ghaib bagi siapa? Bagi kita yang belum tahu keadaan alam akhirat. Dikatakan gaib Allah bagi kita manakala Allah belum nyoto bagi kita. Kalau jenengan sudah nyoto hakul basiroh nyatane Allah wujudnya, maka Allah bagi jenengan sudah tidak gaib. Kalimah niki gak kanggu buat sampean. Gaib itu gak kanggu. Berarti jenengan memakai kalimah selain daripada gaib. Berhubung ini ada proses kita ngaji itu mengatakan bahwasanya Allah gaib dulu, ya rapopo. Nanti bagaimana sampai sekiranya Allah itu sudah tidak gaib. Wa huwa utawi ma iku nurul ma'rifati sing ana jerone jagate ati itu adalah nur ma'rifat. Wa nuru ilahiyati lan nur kang bangsa kepangeranan. Lahu kedue nur apa asarun ngelabeti fil a'dha'i dzahirati ing dalem anggota dhahir. Hati jenengan kalau sudah menyala namanya nur makrifat, maka wujud selain Allah dalam hati sampean akan musno. Itu mesti akan ngelabeti terhadap jasad sampean. Artinya apa? Jasad sampean akan dzikir. Jasad sampean akan dzikir karena dzikire jasad sejatine dzikire roh. Inilah Pak yang kula maksud, sebetulnya apa perilaku dohir itu adalah cerminan dari perilaku batin. Tergantung di situ perilakunya ruh kita itu berjalan di atas jalan Allah, apakah berjalan di atas jalannya hawa nafsu. Asarhu idza hadarat tatkalani teko apa nur ma'rifatillahi, nur ma'rifat fi qalbil insan ing dalam atine menungso, ya zahara mongko nyoto apa asaruha labete apa nur ma'rifat fi badanihi ing dalem badane insan li annal badana krana sak temene badan iku miratun, lakune badan iku miratun cermin li qalbi maring ati. Ngeten karepe. Jikalau hati sampean itu sudah Allah nyalakan nur makrifat, otomatis akan nyentrong terhadap perilaku jasmani. Sing perilaku jasmani itu hanya satu,
nyembah dateng Gusti Allah. Artinya apa Pak? Akhlak sampean secara dohir ini loh, yang tadinya itu tidak berakhlak, dengan sendirinya akan berakhlak. Karena apa? Seiring berjalannya rohaniyah sampean itu memakai akhlak terhadap Allah, jasmaniyahnya itu juga akhlak, berakhlak juga. Walaupun Pak Tani nandur bijine kacang tanpa ada kulit, nanti kalau sudah berbuah kulitnya iku baru datang kembali. Saged ditampi? Oke. Kala dawuh sapa Rasulullah, ro'a ningali sapa Rasulullah rajulan ing wong lanang yal abu kang dolanan sapa rajul biyadaihi kelawan tangan lurune si rajul, wa huwa khali utawi rajul iku keadaane yusolli salat sapa rajul. Artine waktu salat tangane rajul iki bermain dolanan. Yang dimaksud tangan iki apa tangan iki? Boten, tidak harus tangan iki. Atine sampen kali kula dolanan menyang gebyari tu Allahu Akbar. Ati kok yo eling nang bojo, berarti ya iki sing dimaksud biyadaihi. Padahal keadaane sirajul wa huwa yusolli. Ini maksud di tangan. Dan ini berlaku bagi kita, Pak, umat Islam. Wis sak dunya ngoten iki. Apa sebabe lho ngoten niki? Jawabane sederhana. Krono jagate ati nur makrifat belum menyala. Gusti Allah menyalakan nur makrifat dalam hatine seseorang itu hanya jenengan ini terus menerus. Gila. Dikir sirul asror nih lho Pak, berangkat dugi rasa ainul su'aul basiro, terus lanjut ainul basiro hakul basiro keahatan. Ya niki pun kuncinya di sini. Ada yang tanya, kalau niki ning dunya iku bertubi-tubi persoalan, silih berganti, masalah satu selesai, belum selesai datang lagi. Ngoten nggih. Apakah itu hubungannya ambek garwa, anak, tetangga, atau yang lainnya, urusan bisnis, kok begitu piye? Kui pingin mari, nggih. Nek kepingin mari, ojo arep-arep mari. Kalau tangklet, jenengan pingin lepas dari masalah kui, nggih. Situ tok, ojo arep-arep lepasi masalah. Bingung mboten? Bingung. Wong kepingin lepas kok gak oleh, kepingin lepas. Ngeten lho. Nek sampean tasik ngaku kepingin, iku berarti dari ngelepas sak liyane Allah. Surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Sing sapa wonge melepaskan atau nyerahke nang Gusti Allah, persoalan apa mawon, fahuwa hasbuhu. Allah mencukupi. Artinya mencukupi, persoalan itu ndang cepet tekan solusine. Bahkan ayat sebelum ayat 3 niki, ayat 2 Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Masalah sing bauntu, Pak, Allah buka itu. Allah buka. Tawakal iku yang disebut pasrah diri iku, jenengan wis gak ngaku-ngaku wujud, jenengan wis gak ngaku-ngaku duwe kepinginan,
Semua isi jagate ati iki perkara makhluk itu sudah tidak ada. Inilah yang dimaksud tawakal itu di situ. Bapak Ibu hadirin sama jenengan misalnya solo kholwat, aku jan kepingin dan cepet wusul. Kepinginan cepet wusul ilang ono ning atimu. Sebab saat kui kehilangan kepinginan itu, berarti kepinginan sinten? Allah tah? Berarti ya iku wis toto. Tinggal pertanyaannya kita ada di mana? Di syu'aul basyirah rasa, apakah ainul basyirah bertemu atau di cahaya nur makrifat itu di mana? Hakul basyirah. Kalau di syu'aul basyirah ini kita sedikit sekali, Pak. Cara hitungan dikatakan bertemu manunggaling kawula kelawan Gusti iku hitungan detik. Dikit sekali. Tapi golongan-golongan yang ada 3 golongan ini, Pak, ini disebut Allah di dalam surat Yunus ayat 62-63. Itu disebut inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayatnya mboten berhenti di amanu, wa kanu yattaqun, artinya kita tidak berhenti di iman, kita juga harus di ihsan. Nah ini gila. Makanya saya Ibnu Athaillah kalau mengatakan ihsan itu adalah makomnya orang-orang makrifat, itulah para kekasih Allah. Niku ihsan, anta butallaha ka'annaka lahu taroh fa ilam takun, minimal ada di rasa. Berarti jenengan merasa selalu dilihat Allah, merasa selalu digerakkan Allah, merasa selalu jenengan diucapkan Allah, didengarkan Allah, diperlihatkan Allah. Ini walaupun masih ada 2, Pak, ini sudah dikategorikan makrifat yang paling rendah. Ini pun sudah Allah sebut sebagai kekasih Allah. Tingkatkan ke ainul basirah. Rasulullah bersabda ketika beliau melihat seorang laki-laki yang sedang sholat tetapi tangannya bermain-main. Niku bukan tangan ini main-main boten. Atine blakrak niku lho maksudnya biyadaihi, atine blakrak. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, apakah itu disebut khusyuk? Lah, tidak. Lau khosho'a lamuno khusyuk apa qalbuhu atine rajul ya la khosa'at mongko yepti khusyuk apa jawarihuhu anggota jasade rijal atau rojulan sing dikatakan khusyuk terus Kanjeng Nabi ya ta adalah orang yang jasmaniahnya, jawarehnya itu tidak bergerak-gerak, anteng. Makanya ditiru dulu-dulu sing wonten kejawen. Ketika saat beliau sholat daim, meditasi, mboten obah. Fokus satu titik, kesadaran mutlak bahwasannya sejatinya hanya yang wujud adalah yang hidup itu, yang esa itu. Bukan itu maksudnya. Urusan jasad obah, jasad ini gile, terserah. Yang dimaksud obah iki rohani yang jenengan toleh ini lho Pak, ngalor ngidul. Artinya ngalor ngidul, situ ndelok bojo, ndelok anak, ndelok donya dan lain sebagainya. Ya ini ku maksudnya obah.
Cuma diterjemahno kebanyakan hadis ini, jasmani ini. Karena apa? Karena di situ ada kalimat jawarihi, anggota tubuh. Padahal maksudnya bukan anggota tubuh. Tambah bingung ngajiku. Ora. Wis gak apa-apa sampean nikmati bingung. Nanti kalau sampean wis sing penting itu lho, Pak. Wis sampean fokus no ae zikir pun iku tok ae. Mengke lak sampean jawabane ngerti-ngerti dhewe. Apa yang tadinya tidak mengerti yang saya jelaskan ini menjadikan bingung, akhirnya sampean mboten bingung. Oh, iki ta sing dimaksud klason biyen. Wujude Allah batin, wujude Allah dohir. Oh iya bener. Enggak lah, sampai niku ada di situ. Nah saiki bingung gak apa-apa. Sing penting dikiri sampai kencengi. Qad waqad bayana. Waqad bayana lan ngono. Duduake sapa Allah Gusti Allah. Duduake dalil al kufar ing bukti wong sing atine ketutup. Wahwa utawi dalil iku annahum sak temene kufar iku ida buyina tatkalane den apa den jelasake lahum maring kufar apa ilmu tauhidi, tentang ilmu tauhid, piye bagaimana orang yang hatinya ketutup ambek syahwatu dunia jagati ati akhiri peteng ketika saat disampaikan tentang ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan atau ilmu sejati. Bagaimana jawabannya mereka? Istahza'u, napa pelintutan, apa bahasa Belanda, ngecek. Istahza'u mongko podo ngecek sapa mereka bihi kelawan ilmu, wa rodulan ngalih nyingkrih angkobuli saking terimani ilmu tersebut. Yakullah dawuh Gusti Allah fi surat Zumar, ing dalam surat Zumar ayat piro? Ayat 40 gansal. Ketika saat ilmu tentang tauhid disampaikan terhadap orang-orang yang hatinya tertutup dan tertutup oleh hubbus syahwah, apa jawabannya mereka? Mereka malah ngecek tentang ilmu itu. Makanya sampai niku pun heran ketika ada seseorang mengatakan iku ajaran sesat, iku istahza'u, mereka ngecek. Wa'aridu, mereka pasti akan menjauh dari ilmu itu, mboten purun rimo. Saya buka aja urusan konsekuensinya, saya sudah tahu. Paling enggak minimal lah saya dicaci maki, mboten napa-napa, tidak apa-apa. Karena risalah ini wajibku sampaikan sekalipun terkesan ditutup-tutupi, karena takut ada konsekuensinya. Yang tadinya yang mengatakan ndadekno fitnah, lah ngeten nggih, wis bukan zamane Pak sakniki. Nggih, dulu Pak zamane dimaklumi masih tertutup. Sekarang sudah keterbukaan publik, harus dibuka. Urusan diterima gak diterima itu bukan urusanku, ya toh. Urusan saya cuman apa? Menyampaikan. Boten harus jenengan terima, ndak. Itu tergantung jenengan sikapi bagaimana, terserah. Bagaimana Allah menyatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdah istama'azzat qulubul ladina la yu'minun bil akhirati wa idza dzukiral ladina min dunihi idzan hum yastabsyirun. Pun jawabane pun jelas. Wa idza dzukirat tatkalane den tutur apa dinu tauhid niki
Iki nek cara maknani secara muhakamah ngeten Pak. Wa idza dzukira tatkalane den sebut apa ismu apa Allahu ismullah namane Allah disebut. Wahdahu hanya namanya Allah yang disebut. Bagaimana orang-orang kafir? Aisarhu ilmi tauhid. Ini maksudnya adalah isim, ini adalah isinya ilmu tauhid disampaikan supaya bisa mengesahkan pada Allah. Ngoten lho karepe. Isma azat mongko dadi kesel. Bahasa Indonesia kesel iki apa? Marah-marah ning atiku. Apa kulubul ladina piro-piro atine wong akeh layu minuna kang ra percaya. Makanya disebut kufar itu artinya adalah orang-orang yang hatinya tertutup. Mboten purun Pak. Ketika saat tentang tauhid itu diajarkan ngeten iki mboten purun. Karena hanya membahas bagaimana sisa umur kita gunakan untuk membenahi hubungan ruh langsung datang Allah. Sebab mereka isine mereka kufar adalah qalbun ati sing condongi berjalan di atas jalan nafsu. Mereka pasti menolak, mengejek, marah-marah. Tapi ora percaya nang apa? Bil akhirati, alam akhirat. Jenengan diduduki ning dunya tentang alam akhirat, gak percaya. Wong sing atine ketutup iki lho. Wah, alam akhirat iku sesuk. Besok kalau sudah terjadi kiamatul kubro, muncullah hari kebangkitan, muncullah hari hisab, muncullah hari di mana jenengan dipaksa untuk melewati siratal mustaqim. Yaiku alam akhirat. Secara syariah oke, saya terima. Tapi secara hakikiah, kacamata hakikat, pandangan orang-orang yang hatinya sudah makrifat pada Allah, gak usah ngenteni besok Pak. Contoh di alam akhirat ini, ketika jenengan misalnya sholat, kok ya dalam hati sampean iku sudah tiada pengakuan diri Anda yang melakukan, justru bergemuruh yang melakukan, yang punya hak melakukan ini hanyalah Allah. Berarti kondisi sampean itu sudah melihat alam akhir. Tadi dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi, hati mereka niku anteng, tenang, sampai hitungan rokaat kadang lali. Artinya hukum urusan tatanan syariat sholat rokaat itu rusak. Kadang-kadang tinggal jenengan ditaruh Allah di khos opo khawasul khawas, nek di khos wis rusak Pak. Waktu rukuk isok tadi sujud, iya, mestinya duhur petang rokaat jadi sak rokaat, bisa jadi 10. Jadi kan nggak tahu, dan itu berjalan menurut hati sampean hanya sekejap. Padahal misalkan itu 1 jam terasa hanya sebentar. Ingat, 1 hari masa alam akhirat di situ dibanding dengan masa alam dunia adalah 50.000 tahun masa dunia. Padahal umur kita hanya berapa? Itu masa 1 hari. Katusnya dengan tilem nih lho Pak. Habis sholat isya tilem, ujuk-ujuk tangi subuh, kok diluk sih? Karena sampean gak mimpi, sampean ora ngerti apa-apa. Akhirnya seakan-akan diluk. Beda loh Pak kalau jenengan mimpi diubur beranjing.
Diuber-uber orang gila bawa pedang, wis pinginnya ndang selesai cerita iku mau. Beda. Artinya hati kalau sudah ditarik Allah di dalam kemakrifatannya, laksana seperti orang tidur, tidak bermimpi. Udah. Kalau jenengan bermimpi itu sama dengan seseorang yang si salik ini dimasukkan Allah di alam mukasyafah. Tadi tahu perjalanan gini-gini. Tapi bahayanya jenengan ini kalau terkesima di dalam alam mukasyafah, ya nggak bisa sampai ke alam musyahadah, alam kemakrifatan pada Allah. Makanya harus sampai bawa terus waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tali Allah ini jangan jenengan lepas. Ya dzikir iki tali Allah. Yang dimaksud dzikir kesadaran. Itulah yang sering kami sebut sirul asrar. Wa idza dzukirallah wahdah istama'azzat qulubul ladina amanu qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ikhtaraqah. Ketika dinu tauhid itu disampaikan di tengah-tengah orang-orang ahli kitab, artinya orang-orang yang hatinya tertutup oleh syahwat dunia sehingga tidak bisa memandang alam akhirat, di situ bahwasanya Allah yang berperan di situ. Ikhtaroko mongko dadi panas apa qalbuha atine kufar niki. Jenengan jelas ngalami mbiyen sebelum jenengan hati sampean membuka tentang ajaran risalah tauhidiyah ini, jenengan ada proses yung ngaji apa sih gak cocok, apalagi jenengan ahli Quran, ahli kitab, ahli syariah. Dan ini yang terjadi, memang prosesnya jangan disalahkan. Kita berharap semoga proses itu ndang lekas selesai, boten muter-muter di dalam proses niku, ngoten lho niki. Di samping atine terasa panas, warafadot, dia menolak kedatangan tauhid ini, menolak. Dianggapnya ini ureh-ureh. Apa ureh-ureh bahasa Indonesia nih? Eker-eker ya, pitik lah ani. Memureh-murehkan. Obrak-abrik hukum yang ada pada diri kita di dalam hukum syariah, padahal mboten. Justru untuk membetulkan lakune jasmani yang tadinya kita itu orientasine ati iku berjalan di atas jalan nafsu, biar rohani ini berjalan di atas jalan Allah. Akhirnya syariate kok dadi apik. Tadi saya katakan di depan, walaupun Pak Tani menandur biji kacang tanpa kulit, nanti kalau berbuah kulitnya akan datang dengan baru. Seperti itu. Artinya tata laku dohir sampai nanti akan dibenahi Allah sendiri. Ngaten dah. Cuman prosesnya memang nih Pak, nggak ada petani nandur kacang sak kulite ora tumon. Mesti dipisahkan dulu antara isi dengan kulit lalu ditandur. Dalam makalah lain, idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen sing jero bijiku supaya cukulit dadi apik. Nandur kacang jangan diuncal nang ngene, ditotoli dara mengke. Lah ngoten nggih, kudu dipendem. Artine keakuan sampen iki kudu sampen pendem, fanakan. Jikalau jenengan menginginkan dalam hati muncul akunya Allah, itu syaratnya.
Wa idza dzukira lan tatkalane den sebut apa alladzina niki ai al asnam atau hud ai al asnam berhala-berhala mereka yang disebut. Kalau terjemah tafsire ayat ini dari sisi syariat lo ya, maksudnya alladzina adalah ai atau hud au al asnam berhala-berhala mereka. Jikalau yang disebut iku berhala-berhala mereka min dunihi kang sakliyane Allah idzan dumadaan hum utawi mereka iku yastabsyirun bungah wa seneng. Wis iki ilmu syariate. Ilmu hakikate jikalau disampaikan ini hanya ilmu kulit seneng Pak, apalagi wonten dagelane le nok dia digoleki. Makanya ada istilah kiai lagi viral lah ngeten nggih. Karena apanya macam-macam wes akhiri berbondong-bondong dari luar pulau pun teko. Apalagi di situ yang disampaikan itu ada kaitannya dengan hubungan kesuksesan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Diijazai pisan kuwi pingin ndang lekas iso nyaurutang ini. Wirite iki ekonomimu ben tambah baik ngene. Wo digoleki wong Pak niku umume. Nek ngaji isine ngajak melarat didoi. Ngaji ngejak melarat. Oh, berarti gak paham. Tauhid itu adalah untuk memisahkan ati sangka dene pengakuan sifat Gusti Allah. Yang tadinya kita rampas, kita lepas. Ini namanya az-zahidu. Orang-orang yang berperang untuk menjinakkan nafsu disebut zahid. Ini kalau sudah ini proses selesai, maka al-arif disebut orang yang sudah sampai pada Allah. Dan proses zahid ini yang sering kita sebut perilakunya adalah zuhud, wajib kita lakukan. Jikalau ini kita lakukan, maka Allah akan mapak jenengan, menjemput jenengan di makom arif, makom bertemu kepada Allah. Memang ini harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lakukan terlebih dulu, taklim tentang tauhid harus digelar supaya ketika si salik solo, ketika si zahid, ketika zuhud itu paham, ilmunya paham, akhirnya pas oleh dia melakukan zuhud utawa suluk di situ. Kebanyakan itu Pak Nyun Sewu. Kita yang ada di thariqah disebut si salik ketika suluk tidak dibekali hal itu. Jadi napa? Susah sampai untuk mencapai makom wusul itu susah. Sebetulnya sudah disendir di dalam kaidah dzikir khafi. Ada lagi jenengan dimasukkan pembahasan latifah pitu sampai dimasukkan di dalam wukuf kolbi, cuman boten digelar secara terang-terangan seperti ini. Akhirnya jenengan dikong dikir terus, dikir sirik itu. Terus kapan? Satu sisi kita umur ini tidak bertambah, malah berkurang. Terus siapa yang tanggung jawab nanti? Sebelum
kewusulan itu terjadi sementara umur kita sudah mingglik. Tahu mingglik, Pak? Itu mingglik. Lha ngeten. Mati. Itu namanya mingglik. Terus bagaimana pernyataan Allah di dalam surah Al-Isra ayat 72? Sing sapa wonge barang siapa saat di dunia hatinya masih gelap pada Allah dalam kurung buta, di akhirat pun juga begitu. Ayo kita pikirkan. Saya menghimbau terhadap para mursyid di thariqah muktabaroh manapun, tolong sekali lagi bukalah terang-terangan tentang dzikir khafi, bukalah terang-terangan tentang wukuf kolbi di tengah jamaah jenengan estu, Pak. Otomatis jenengan wajib menggelar maksud tauhid la ilaha illa anta. Sebab lewat itulah nanti akan sampai pada la ilaha illa ana. Lewatnya cuma di situ, Pak. Makanya opo Nabi Yunus iku kok diuntal iwak terus isine itu la ilaha illa anta. Iku proses suluk jenengan, suluk beliau atau zuhud beliau, tinggalkan urusan dunia, masuk di perut ikan nun. Apa? Dikire la ilaha illa anta toh? Itu proses hakikat jenengan supaya menuju makrifat ada di situ. Iki sindiran sebetulnya lewat Nabi Yunus. Mengapa Nabiullah Yunus itu kok ya ditetapkan Allah harus dimakan ikan nun? Itu sebetulnya sindiran. Kita wajib, Pak, hati ini meninggalkan selain Allah. Itulah yang disebut kholwat, disebut solo, disebut zuhud. Yakfur bittauhid wa yu'min billah, wa may yakfur bittauhid, barang siapa tinggalkan selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya akan benar hanya pada Allah. Itulah yang dimaksud wusul, ketemu Gusti Allah. Ada di situ. Al-Baqarah 256 itu tadi terkait meninggalkan selain Allah tadi. Idza du'u tatkalane diajak sapa mereka niku maksudnya adalah orang-orang yang hatinya ketutup. Ila mata idunya maring bahas kesenangan dunya, idzan tumadaan hum khali utawi mereka iku yastabsirun seneng. Pun karena karakter mereka itu seperti itu. Kebalikannya mafhum mukhalafah ayat ini, jikalau hati sampean sudah condong millata Ibrahim hanif kepada Allah, jikalau dibahas no urusan ngelmu syariat bloko, mesti lah ngene men. Ngaji urane isine. Lah ngoten ta? Ngaku wae. Sampeyan ana undang-undangan walimah apa terus kiai ini ngaji ngelmu syariat tok. Sampeyan mesti ngeten. Ngaji kok kalau isine lah ngoten nggih. Mboten napa-napa iki proses jenengan. Nanti jenengan kalau sudah tahu isinya Al-Qur'anul Qadim mboten ngoten. Jenengan langsung melihat makna aslinya di dalam syariat itu. Sebab ketahuilah bahwasanya apa tampilan Al-Qur'anul Karim niki ayat-ayat Qur'aniyah. Dan apa tampilan ayat-ayat yang bersifatkan kauniyah, alam ini di dalamnya itu ada ayat yang tersirat. Inilah yang kami sebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Nanti jikalau jenengan sudah paham di situ, maka ketika sampai mendengarkan pengajian materi hanya ilmu syariat, langsung jenengan ngertos pahami, paham maksudnya. Akhirnya mboten ngeten, ngaji kok kulit tok, mboten. Wis bener iki. Cuman luwih bener maneh nek dibuka blak isine asline jerone ya apa. Ngoten niku mangke.
Lah maksa njaluk ditulis ya tak tulisno, ngoten lho. Pun. Al khulasatu ringkesih kesimpulan materi niki Pak. Indal arifina ing mungguh wong arif rupane apa guluma utawi saben-saben perkara yaqau kang tumiba apa mafil jasati ing dalam jasad iku fahuwa mongko utawi ma iku sodirun pancaran minal kolbi saking ati. Perkara perilaku dohire wong ahli ketutup atine ambek boten iku beda. Tapi itulah cermin hati seseorang. Kalau hati seseorang itu perilakunya ruh atau hati itu berjalan di atas jalan nafsu, mesti jasad iki gagas, bahas, senengi perkara-perkara mata udunya. Wis niki, wis mboten saged dicolong Pak niki, gak kena ditipu. Makanya, wis kula buka mawon. Wali dhisik iku nek nyawang prilakune wong niku ndugi mriku. Prilakune dohir. Beda dengan al-arif, jenengan yang sudah duduk walaupun di su'aul basyirah. Gak sama dengan yang di depan tadi. Sehingga cerminan apa yang ada di jasmani jenengan itu pantulan dari perilaku rohani jenengan. Laksana ngeten Pak. Nek sumbere iku tuya, ya medal tuya. Nek sumbere niku minyak, mesti medal niki mboten saged dicolong. Mboten saged dicolong. Kalau hati ini condongna nafsu, mesti perilakunya jasmani juga nafsu. Mohon maaf Pak. Perilaku jasmani nafsu itu jangan dianggap maksiat tok, boten. Lo nafsu itu masuk di dalam ibadah murni Pak. Contoh sholat nafsu masuk. Tandane apa? Jenengan kali kula ati niki arep-arep ganjaran, arep-arep surga. Iku makhluk napa khalik? Lah iya toh. Coba umpami sampean gak diweni 27 derajat. Gelem jamaah teleka. Ning omah padha sijine, jamaah siji. Wis siji ana omah ae lah munfaridan aja lah ngoten to. Tapi gak apa-apa Pak, iku proses. Ya apa sih wong gak ngerti arepe disalahno mboten saged. Laksana ngeten. Si A mripati wuto, berjalan di depan ada tembok ketatap. Salah mboten? Nek menurut kula mboten salah. Letak mboten salah, tak maklumi karena tidak tahu di depannya ada tembok. Tapi aneh, orang ketabrak gak rumangsa ketabrak. Ati ini ketabrak apa mata udunya, akhirnya nggak bisa tembus nang Allah, iku gak merasa tertabrak. Jadi nafsu iku tidak hanya giring laku jasad iku maksiat, ndak. Yang giring laku jasad iku taat. Ibadah murni tadi loh Pak. Tapi nafsu tidak memperbolehkan hatimu itu bisa ini wajah tuaj, iya, boten boleh. Dilarang keras. Sehingga jangan heran jikalau tatanan ilmu tauhid disampaikan ditolak, itu memang begitu. Nafsu itu yuwaswisu fi sudurinas, bisiin yang ati sampean kali kula supaya duwe penyono ajaran itu enggak bener. Ngoten niki. Padahal jenengan kali kula nggak punya dasar untuk menyesatkan ini salah.
nggak punya dasar. Bagaimana mungkin jenengan dikatakan makolai iku bener kalau itu mengatakan bener kalau tauhid itu salah, lah wong jenengan gak paham tauhid. Umpama seperti itu. Apa mungkin Pak seseorang si A bisa menjelaskan datang muridnya bahasa Inggris, wong dia niku ahli ini bahasa Indonesia tidak bahasa mboten saged. Laksana seperti itu. Oke, ada lagi. Ada orang 1000 buta dituntun orang 1 buta, apa iso sampai tujuan? Mboten saged. Nggih jelungup kabeh. Tapi kalau ada orang 1 tidak buta, walaupun yang 1000 buta, kalau dia nganut dituntun mesti nyampe tujuan. Itu pasti. Beda kalau dia nggak nganut, beda maneh. Orang yang dituntun kepada Allah, mursyid itu syaratnya wajib makrifat dulu. Wajib. Sekalipun makrifatnya fa'ilam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, kau merasa hatimu itu selalu dilihat Allah. Dengan bentuk apa? Lakumu wis kok akoni kui bisa laku sendiri. Lakumu itu kau mempunyai iktikad bisa laku jikalau dilakukan oleh Allah. Iki makrifat yang paling rendah, Pak. Gini niki syaratnya disebut mursyid itu seperti itu wajibnya. Karena jenengan sebagai mursyid membawa orang ribuan, Pak, yang katanya dodohno dalan nuju wusul dateng Gusti, wajib niki. Makanya bahasa titel mursyid niku tidak main-main, Pak. Tidak main-main menurut saya loh ya, tidak main-main. Al-mursyidu itu adalah seorang figur yang memberikan petunjuk jalan menuju bertemu Allah. Syaratnya si mursyid ini wajib makrifat terlebih dahulu kepada Allah. Baru nanti jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikutnya itu diarahkan lewat situ. Pasti sampai. Pasti sampai. Minimal yaitu tadi fa'ilam takun taro, apabila tidak bisa melihat wujudnya Allah, ningati merasa selalu dilihat oleh Allah. Dimanapun berada, apapun keadaannya, hati beliau selalu dilihat Allah. Cuman orang lain kan nggak tahu. Hatinya terasa seperti itu, terus bergemuruh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungguh wong arif, kalau hati seseorang itu sudah Allah nyalakan yang namanya nur ma'rifat, maka apa perilaku jasmaniah ini itu adalah cerminan kemakrifatannya. Karena apa? Li'annahum kronosak temene mereka arif ikulah yang duru ora bakal nyawang sopo arif datang makhluknya mboten nyawang. Wis mboten ada iman kalau dirinya yang melakukan illa ilallah. Kejaba dikatakan beliau itu hanya memandang wujudnya Allah. Itu arif. Ida saro tatkalane melaku opo kolbul ingsan atini menungso alama solihis syahwati. Iki kesimpulan yang kedua. Apabila hati seseorang berjalan di atas jalan kepentingan nafsu, fa inna jami'al a'malil badaniyati, mongko sak temene sekabehane amaliyah badaniyah iku tatba'uha yo melok nganut apa
akmal jasadiyah mang ha ing nafsu. Wis terima gak terima terserah. Walaupun sholat tetap sholatmu karena nafsu. Terima gak terima dudu urusaku. Makanya mengapa di dalam surah Al-An'am ayat 79 itu ada dua kategori. Al-An'am ayat 79 ini ada dua kategori. Jikalau hati sampean itu menghadapnya terhadap wajia itu sapa? Urip. Maka ayatnya wama ana minal musyrikin. Ruhaniyah sampean hati bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Ini wajah tu wajiyah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tapi kalau wajah roh sampean ini menghadap sifate ini, sifat berupa ndi? Lilladzi fatara samawati wal arda, isine langit lan isine bumi alias makhluk, sholat ketok bojo ketok anak dan lain sebagainya. Maka ayatnya yang terakhir tidak wa ma'ana, manafinya itu hilang, akhirnya wa ana minal musyrikin, dan aku masih tetap golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Mana jawabannya? Dua ayat sebelum 79. Berarti 7778 dibuka. Isyarat di situ Nabiullah Ibrahim itu menganggap bulan bintang itu Tuhan. Setelah bulan bintang itu lenyap, datanglah matahari. Beliau sempat menganggap itu Tuhan. Tapi ketika malam datang, matahari tidak ada. Oh, berarti ini bukan Allah wujudnya. Bukan. Karena Allah itu urip itu sifatnya kekal, tidak berubah. Nah ini berubah-ubah. Oh bu, duduk nih ngono. Akhirnya ketemu 79 niki. Ini wajah tu wajiyaniku. Akhirnya kalau sudah menghadapkan wajah roh terhadap urip lewat rasa, maka wama ana minal musyrikin. Ngoten niku maksude. Siapa yang berjalan di atas jalan kepentingan nafsu, maka semua perilaku dohir ini pak, orientasinya adalah nganut perilaku nafsu. Berarti nek nganut perilaku nafsu, ibadah itu diterima mboten? Wallahi tidak. Urusan terima gak terima terserah. Saya mengatakan dari kacamata hakikat, tidak kacamata syariat. Kalau kacamata syariat wis muga-muga, sing penting syarat rukunnya tercukupi sah. Lah ngoten nggih? Sah. Wis muga-muga. Makanya kita memakai insya Allah. Lah ngoten nggih? Ini ada pertanyaan, apakah sholat saya itu bisa diterima Allah? Tinggal jawab saya itu dari mana? Lawang sholat iki sik kita akui, kalau itu kita yang melakukan, yang bisa melakukan, hakikatnya jawab wa ana minal musyrikin. Tondone apa? Waktu sholat ati belakrak tolah-toleh tadi lho Bu. Ati lak tolah-toleh ngalor ngidul ngoten nggih. Iku mang biyadaihi wa huwa yusalli. Maka itu jangan disebut sholat khusyuk. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai pada Allah
karena kita toleh. Eling anak, eling penggawean, eling apa? Eling bisnis. Apakah sholat khusyuk itu gampang? Jawabannya gampang bagi ahli makrifat. Angel bagi golongan kita yang ahli tertutup hati. Mboten saged. Sama dengan gini. Bisa enggak saya ke Mojokerto ini, sedangkan posisi saya di Mojokerto tadi mau ke sini, tubuh saya dirantai oleh Pak Polisi ning cagak. Jawabannya mboten saged. Angel. Salat khusyuk niku gampang-gampang angel. Nek sampean kepingin gampang, proses niki sampean lampahi. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Dengarkan risalah Rasulullah dari Allah tentang tauhidiyah ini, ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan ini, dengarkan, resapi, pahami, jangan ujuk-ujuk langsung ditolak. Setelah di situ kita dengarkan, kita ngen manakala muncul iman, yufayat tabiuna ahsan. Ilmu yang sudah kita terima dan menumbuhkan satu iman yang menggerakkan kita Allah, praktekno. Ngaten karepe. Otomatis sampai dibekali dzikir rasa niki. Itu terus menerus nek bahas masalah dzikir, Pak. Ning Quran iku mesti kathiron. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Hadis siang maupun malam, dzikir itu kumandangno terus dalam hatimu. Makane dulur-dulur kula sing wonten kejawen salat daim iku gak 5 waktu tapi 24 jam. Salat iku madhep, Pak. Daim iku langgeng. Madhepo atimu sing langgeng, baik dikala panggonan rame maupun panggonan sepi. Dikala jenengan panggonan rame berarti terjaga, artinya melek. Dikala sepi jenengan tertidur, dikira terus. Ngoten lho karepe. Para rama dulu, Pak, nggih termasuk mbah kula. Dulu itu ya bahas ilmu ngoten niku. Ternyata ilmu di dalam kejawen niku apa sumbernya? Dari saripati di dalam Al-Quran, Pak. Saya tinggalin nek gak percaya. Apa fungsinya dan tujuannya? Menciptakan hati menjadi hati yang berbudi luhur. Itulah hati yang makrifat pada Allah. Hati luhur itu bahasa beliau-beliau. Bahasa kitab adalah makrifat. Orang itu tidak akan bisa sabar alias sik pendongko lain ngati manakala orang itu menghadapi kondisi sing gak enak, hati gak bisa makrifat, boten saged. Makanya sholat niku boten saged khusyuk jenengan kali kula. Manakala ketika saat waktu sholat jenengan itu boten memegang dzikir niki boten saged, Pak. Sik gelam biar ae. Lah wong kita sudah megang aja, wong posisi kita masih di makrifat yang paling rendah. Iku lho ingatnya itu mung sedikit, lah ngoten nggih. Khusyuke mbuh iku mung sak rakaat, sing 3 rakaat belau wakrak. Lah ngoten nggih. Terus pundi yang seperti itu? Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Itulah proses peneguhan iman tauhidmu, kemakrifatanmu pada Allah. Enggak apa-apa, karena sebetulnya dalam hatimu tidak kepingin terjadi kayak seperti itu, tapi tetap diterjadikan Allah, dan kau sadar yang menterjadikan kau lali itu hanyalah Allah. Rapopo, itu proses Anda. Ngoten mawon pun kesimpulanipun. Sak mangke monggo masuk pada sesi tanya jawab ya. Nah, ini masih setengah Syawal, Pak nggih. Kita 2 bulan tidak bisa jumpa. Saya sendiri
saya akui kalau dalam bahasa saya itu sering kasar, Pak. Nggih. Tapi saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Hanya satu, biar jenengan mudah memahami. Walaupun bahasa saya kasar, gak pantas, saya mohon maaf. Apalagi yang merasa tersinggung. Sekali lagi saya atas nama Mukhlason mohon maaf yang sebesar-besarnya datang jenengan. Nggih. Kula piyambak nggih ngoten. Jenengan tidak saya anggap salah. Enggak. Mosok Gusti Allah iku ono sing salah. Mboten. Gusti Allah gak tahu salah ngoten dah. Nggih, monggo menawi jenengan ada yang tanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nen saya ya dari Tangkrat. Sampun leres napa dereng bagi tiyang ingkang sampun belajar ilmu tauhid sembayangipun mboten ndamel usoli. Namung aku salat maghrib 3 rakaat berdarillahi ta'ala. Namung ngoten yai. Ingkang nomor kalih bagi tiyang ingkang sampun belajar ilmu tauhid nyembelih ayam atau kambing atau sapi niku dipun parengaken napa mboten? Menawi dipun parengaken dos pundi caranipun nata ati? Sampun ngoten mawon yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Allah iku segala bahasa paham. Jawab kula kalau dari sisi kacamata hakikat ya juzu, monggo rapopo. Kalau bahasa syariat ditekankan harus usolli. Bahasa lesan. Tapi bahasa hati tidak harus usolli. Aku niat, aku sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Ati ngucap ngoten. Di dalam hukum syariat aja sunnah hukumi lesan ngucap usolli. Tapi yang wajib adalah hati. Karena apa? An-niyatu fi qalbi, panggonan niat itu di dalam hati. Apalagi hukum hakikat. Yo rapopo. Sing penting dos pundi carane wekdal salat itu ati ora toleh. Kedua, orang yang sudah bertauhid itu apakah boleh menyembelih ayam? Jangankan ayam, Pak. Sapi ulah popo. Apalagi ini mau besaran dengan catatan lah. Jenengan hati harus duduk di tajalli. Karena kita makhluk tidak punya hak untuk mematikan makhluk lain. Sekalipun makhluk itu bernyawa atau tidak bernyawa. Nggak ada kapasitas. Nggak ada. Ini tauhidnya loh ya. Jadi ning ati sampean harus menghilangkan rasa keakuan diri yang menjalankan dan wajib menetapkan bahwasanya yang melakukan semata-mata hidup dalam diri jenengan. Sinten? Wahuwa al-hayyu wahuwa wujudullah. Hidup di balik layar jenengan itu sebetulnya adalah wujudnya Allah. Gini ku tak jali pun. Syaratnya kedah ngoten, Pak. Berarti kedah nggih ngecoi fungsi dzikir sirul asrar. Mungkin jenengan kan disindir di dalam hukum syariah. Kuwi nek mbeleh pitik nek gak menyebut asma Allah batang. Lah ngoten nggih. Tapi gak dikembangno iki. Apa yang dimaksud bismillah dibaca di lisan itu bahasa terjemahan saya tidak. Bagaimana mungkin nama itu bisa berbuat? Bagaimana mungkin sifat itu bisa berbuat? Yang hanya bisa berbuat adalah wujudnya sifat,
wujudnya nama itu. Makanya dalam hadis qudsi kan Allah dawuh, janganlah kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Aku ini berarti tajalli, Pak. Kurang enak ya opo Gusti Allah beber ning Quran surat Toha ayat 14, innani sak temene ingsun, aku toh ingsun iku, ana ya aku ingsun iku Allah sak temene Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis shalah, jagalah sholat, li dzikri, semata-mata mengingat aku. Bahasa aku iki lho Pak, mohon maaf kalau tidak diproses lewat anta, lewat la ilaha illa anta, wong niku mesti protes. Mesti protes. Contoh, la fi jubati illallah, yang pernah terjadi al-khalat, mengatakan tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah, aku. Jadinya bagaimana? Geger loh. Geger. Kudu diproses lewat la ilaha illa anta dulu sebelum masuk la ilaha illa ana. Nanti akan paham sendiri. Jenengan dibahaskan harus su'aul basirah dulu, rasa, jangan langsung hakul basirah. Kalau hakul basirah bingung Pak. Su'aul basirah rasa dulu, iman dulu. Yang iman tadinya kita itu imannya belum ihsan, piye carane bisa nih ihsan? Akhirnya dikupaslah tentang rasa, tentang imanul hak. Tengriku barulah akan nyampe. Sama halnya anak yang baru lahir langsung sampai kasih nasi jagung mededek mboten, belum waktunya. Nanti kalau sudah besar, sudah waktunya makan nasi, nggak apa-apa. Tapi semuanya itu harus dilatih. Terus sampai mimi asi, sampai umur swidak mimi asi, yuk gak apa-apa, silakan iku hak jenengan. Mulai kecil sampai umur 2 tahun si asi, 3 tahun asi, sampai SMA asi ya terus. Nggak mau makan ini, makan itu. Monggo itu hak sampean. Hak sampean. Artinya apa? Kita yang sudah bertauhid Pak, ayo kita kasih maklum bagi mereka yang belum bertauhid, karena mereka belum diberi kepahaman dening Allah, akhirnya protes. Wis biasa. Ayat tadi sudah dikatakan, idza dzukira, tatkalane den sebut atau den terangake tentang apa? Ai sarhu ilmi tauhid, dia protes. Dia panas, dia lari, wis biasa. Nanti lama-lama akan angen-angen Pak. Seiring berjalannya waktu, kita sudah tua, sudah loro-loron, sakit-sakiten, mesti mikir, iya aku jangan mati, opo sing tak gowo ya. Sampeyan pikir, hanya itu. Jadi Pak, boleh jenengan menyembelih ayam, tapi yang menyembelih iku Gusti Allah. Mekaten. Ada lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kula hormati panjenenganipun Yai Mukhlason Rasid, niki dalam badhe nderek tangket mengenai iman dumateng malaikat. Menawi secara syariat kan sudah jelas bahwa setiap malaikat itu punya peran masing-masing. Pertanyaan saya, malaikat itu kalau dilihat dari sisi hakikat itu fungsinya nopo? Keranten kita pahami bilih Allah itu
muhiton, istilahnya meliputi segalanya. Bahkan di Al-Quran disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Mohon penjelasannya tentang malaikat dari segi hakikat. Terima kasih. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Kita yang sudah melewati tentang Islam, kita dididik tentang rukun Islam, kita juga naik satu langkah, kita akan dikenalkan namanya rukun iman. Di dalam rukun iman inilah Bapak Ibu ada salah satu wajibnya kita beriman terhadap malaikat. Yang malaikat itu sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu, untuk bla 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 macam-macam sesuai dengan porsinya malaikat masing-masing. Akhirnya saat itu kita mempunyai keimanan yang menyampaikan wahyu terhadap Rasulullah itu malaikat Jibril, yang membagi rizki beda lagi, berbagai macam banyak malaikat. Terus bagaimana kacamata hakikat? Lawang kacamata hakikat itu wajibnya ahadiyah menuju ahad, hanya memandang yang esa, suhudul wahda fil kasroh. Bagaimana menurut kacamata hakikat dengan keberadaan malaikat? Tergantung saya jawabnya itu secara hakikat belaka atau sak syariate yang kami sebut sebagai al-wusta. Ngeten. Kalau jawab saya itu di golongan ahli khos loh, bukan khawasul khawas atau majdub. Enggak ada malaikat itu, enggak ada, dan tidak perlu kita imani malaikat. Iki wong khos loh ya. Yang ada itu yang kita imani hanyalah Allah. Sebab beliau itu hanya memandang terhadap siapa di balik layar para malaikat itu. Nggak jauh berbeda dengan kita, Pak. Siapa di balik layar kita itu? Coba kalau nggak ada Allah, bisa kita kumpul di sini? Nggak bisa. Lah arifin yang khos ini sudah tidak mengakui keberadaan makhluk, wujudnya sudah nggak mengakui. Baik secara akal, lebih-lebih ruhaniah, nggak mengakui. Kokohnya iman arifin yang ada di sini, Pak, ya mohon maaf, menurut saya tidak salah. Karena berangkatnya dia itu dari perjalanan majdubun, bukan wasilun. Saya berkomentar, ya nggak salah, udah benar. Loh, kebenaran itu saya katakan dari sisi mana? Lah sing ngelakok niki ya sapa? Lewat majdubun. Aku harus melihat Allahnya. Kalau Allah yang memperjalankan, bagaimana kita bisa protes? Wong Allah iku sifate in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iso apa? Terus bernilai apa saya berkomentar menyalahkan si A itu jalan majdub? Hukum syariat sudah dia tinggalkan semuanya. Coba di makalah lain nanti ada kewusulan itu bisa diraih dua cara, satu dengan cara wasilun, dua majdubun. Kalau wasilun dari bawah ke atas, kalau majdubun dari atas ke bawah, bertolak belakang. Saya sendiri nggak boleh menyalahkan mereka-mereka yang menempuh untuk mencapai kesadaran mutlak sidratul muntaha atau makrifat Allah
dengan bentuk dia itu berjalan di atas jalan Majedubun. Mungkin jenengan kenal Gus Komari. Iku dulu Majedubun itu saking abad. Meninggalkan seluruh aktivitas masyarakat. Ditanya berapa? Ini masih Majedubun mawon Pak, enak dari atas Pak ke bawah. Dia pun sobokan. Apa nggak pernah komentar? Apa membenarkan? Ya sudah. Terus ketemu piro kita yang sebetulnya itu makhluk sejatine gak wujud bisa berkomentar nang wujud. Masuk akal mboten? Mboten masuk akal. Mboten. Nyun sewu, kecuali jenengan ini prosesnya wasilun dari bawah ke atas. Beda lagi. Ketika beliau sudah nyampe di situ, mesti petang sifat beliau bawa. Sidik fatonah tabrek amanah. Jadi ketika dia mengatakan malaikat secara syariatnya mboten ngomong amantu billah, amantu al malaikah gitu. Jadi aku beriman malaikat, atine ngomong malaikat, lesane ngomong malaikat syariate, tapi atine mlebet datang urip di dalam malah. Nah, ini wasilun. Mboten napa-napa. Sami dengan mbeleh pitik wau lho. Koyoke lahire makhluk to sing mbeleh. Tapi hatinya beliau sudah makhluknya tidak ada, berarti sing mbeleh sinten? Allah. Lah, kita milih di mana terserah. Di Majedubun dadine khos, wasilun jadinya khawasul khawas, terserah. Kedua-duanya benar. Karena sampai melihat kebenaran itu jangan melihat jalannya loh, torikohnya loh, jangan. Lihatlah tujuan. Tujuannya kemana? Biwahdaniyah, mengesakan Tuhan. Sampai nek melihat agomo, mesti nyalahno. Sing Islam nyalahno agama lain, sing agama lain juga menyalahkan Islam karena melihat agomo. Nek sampai fanatik dengan toriko, mesti nyalahno toriko liyo. Jalan itu terserah, ikut mana terserah. Sing penting substansi makosidnya, tujuannya kemana, gitu loh Pak. Tujuannya biwahdaniyah, mengesahkan Allah, kewusulan, ya sudah. Bahwi lewat dalan kandangan untuk nuju nglamong, lewat pundi niku pare, lewat terserah. Kalau tujuannya sama, sudah, jangan menyalahkan jalan orang lah. Tapi Pak, orang yang tidak akan pernah menyalahkan jalan orang lain manakala dia itu sudah sampai. Wis gak komentar maneh kalau sudah sampai di sini. Udah, kalau sudah di sini, sudah jadi satu di sini, ya sudah, gak bahas masalah jalan-jalan kandangan, pare, terus kidul pundi. Dang sewu, wis mboten bahas ngoten. Kalau sudah di sini. Terus jalannya sampean bawa ke sini? Enggak, sampean tinggal. Karena sampean sudah di titik nyatane tujuan, yaitu makrifat. Nyatane hakikat disebut makrifat. Ya sudah ketemu, baru tidak komentar. Yang tadi pakai mobil ngomong di dalan, enak mobil gak kudanan. Jari sepeda, ya enak sepeda motor, tidak macet. Lah ngoten nggih. Wis ta Pak, nek sik ana kono gegeran terus sampean.
Sampean tidak akan pernah gegeran manakala sudah sampai. Pasti. Wis basing nyun sewu nggih. Basing derek wasilun monggo, majedubun nggih monggo. Sak penake. Sak penake. Sing penting tujuan akhir adalah liqa illah. Makrifat dateng Gusti Allah. Entah dengan bahasa Quran, entah dengan bahasa Jawa, entah dengan bahasa Dayak, Bugis, terserah Gusti Allah paham. Bisa mentok lho kula ngomong niki. Ngepol. Intinya ya napa ta, Pak? Saya buka nang Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Sing sapa kepingin ketemu Gusti Allah, yakfur bitaghut, tinggalkan makhluk wujud dalam dada kita yang mulai kita awet kecil akil balik kebek ati iki isine perkara makhluk. Cetok nggih? Urusan protes gak protes dudu urus aku. Nah. Bon, ada lagi. Bapak. Satu kali lagi Bapak. Tenang Bu, tenang. Nanti giliran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Yai, menika badhe tanglep. Menika beberapa hari ini, akhir-akhir ini dalam diri saya ini kok semacam ada kata-kata atau terngiang-ngiang dengan kata-kata ini, Yai. Dudu aku nanging Allah. Dudu aku nanging Allah. Itu ketika saya melakukan aktivitas apa saja begitu, termasuk sholat, itu dalam hati itu bersuara begitu. Ini mohon tanggapannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaghraqa qalbuka ilallahi ta'ala. Iku min alamatil arif. Tanda orang yang dikatakan sudah sampai pada Allah. Tanda-tanda lagi. Di antaranya adalah istighraq dalam hati sampean bergemuruh aku nih Allah dalam hal konteks apapun. Ini bagaimana? Satu sisi secara syariat mengkhawatirkan, terus satu sisi saya baru ngalami seperti ini. Udah jenengan kalih kula niki Pak, asli niku sebagai makhluk. Pertama, tidak ubahnya seperti pulpen, nggak punya gerak bisa apapun. Artinya ikuti aja sampai ngintir, udah mengalir aja, jenengan diproses Allah. Walaupun di dalam hati jenengan ikut terjadi hal yang seperti itu, kok yo keakuan makhluk itu sudah nggak muncul, selalu muncul keakuan Allah. Itu loh salah satu tanda dikatakan rohaniah sudah usul datang Allah di situ. Yang kedua, dengan cara begitu, maka inilah yang dimaksud Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mesti hati sampean damai. Mesti hati sampean kali kula tidak mengenal perkara-perkara khauf. Rasa takut, rasa khawatir, rasa apa itu yang menjadikan berdongkol loh. Bahkan ini Allah katakan salah satu tanda
kekasih Allah itu dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di dalamnya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia selalu hatinya sambung pada Allah. Ini namanya dalam hati sampean disebut bergemuruh. Rasa sing muncul aku ni urip. Ini nggak bisa direkayasa loh Pak, nggak bisa. Nggak bisa ini direkayasa. Itu muncul dengan sendirinya setelah hilangnya keakuan diri sebagai makhluk yang berkarep, yang melakukan, yang wujud. Setelah ini lengser, muncul dengan sendirinya. Begitu. Oke. Monggo. Ibu, ada Ibu? Ada yang tanya? Cukup nih, Ibu mboten enten. Kembali ke satu kali lagi. Wong lanang, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus. Matur nembah nuwun wedal ingkang dipun aturaken dumateng kawula. Agami Islam kan disebut agak salah setunggaling agami ingkang rahmatan lil alamin. Definisi saking rahmatan lil alamin teng mriku kan pasti wonten kebenaran, kedamaian, saha ketentraman. Didhawuhaken teng Quran awalu alan insani ma'rifatullah bi istiqon. Wajibe menungso kabeh ngerteni pangerane kelawan nyoto saderengipun Islam. Kados ingkang panjenengan aturaken wau, mbok bilih mboten enten wujud jagat saisine kejaba wujudipun Allah piyambak. Rasulullah nggih nate dawuh, ing sapa wonge demen karo aku, mula demena Quran karo kadisku, wacanen kelawan ngerti. Lah menyikapi saking kalih pedoman menika, umpami Al-Quran niku mboten diwaos kelawan ngerti, otomatis kita sedaya kan mboten saged sadar diri. Yen mboten sadar diri, otomatis kita sedaya mboten saged mencapai sing dipun diwastani makrifatullah niku wau. Lah sing kula pertanyaaken dumateng panjenengan, nek kita mboten sadar diri menika, napa kita saged manggi sing diwastani rahmatan lil alamin niku wau. Matur nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bapak-bapak, ibu dengar nggak maksudnya bapak tanya tadi? Mboten nggih? Oke, kalau nangkap titik nih. Sampean kepingin ruangan iki didengarkan dengan jelas? Pingin? Oke, pakai kesempatan 1 bulan. Nek 1 bulan ini sampean sik dereng saged melaksanakan, nanti saya yang melakukan. Gini, di sini harus ada salon aktif. Di situ harus salon aktif, berarti butuh papat. Dalam bulan ini nek sampean durung iso tuku, tak tukokno bulan ngarepe. Hek kene ya ana wong DPR lho ya. Sampeyan nek kepingin cetha to suarane? Oke. Tak kei kesempatan bulan ini jenengan nek durung saged bulan ngarep berarti kula sing numbasaken. Petang salon. Wis gak usah gede-gede ukuran, kan ada 12 in, ada 16 in. Langsung speaker aktif nih lho, salon sak speaker aktif pisan.
Sampeyan pengin jelas toh? Nggih, ibu-ibu pengin jelas? Kudu ditambahi ini. Karena ini indoor, Pak. Indoor miturut operator itu susah. Sebagai mantul-mantul, kudu dikasih salon maneh. Paham? Wis tak kayak kesempatan 1 bulan. Nek bulan ngarep sik pancet, berarti bulan ngarep berikutnya saya yang harus beli. Wis paham? Wis. Tak kayak kesempatan sampean. Pun nek tak terima niku lamat-lamat lho ya. Nek gak salah lho ya. Awwaluddin ma'rifatullah. Bagaimana kita akan bisa mengenal Allah? Lawang kita beragama tidak makrifat terlebih dahulu. Bagaimana kita akan bisa melakukan ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh dengan benar, ternilai di mata Allah, lawang kita belum makrifat? Piye carane? Piye carane lah ngoten dah. Berarti wajib belajar nompo risalah, tidak hanya risalah syariah, tapi harus juga menerima risalah hakikiyah dari Rasulullah. Sebab menungso iku tidak hanya jasmani tapi juga roha. Tolong dibuka di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah katakan, mana di antara jasmani atau rohani yang lebih dipentingkan? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Iki pertama, darul akhirah itu urusan rohaniyah, hubungan ruh langsung datang Gusti Allah, berarti lungguhe ilmu hakikat. Tapi pun mandek, ada terusnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Hablum minan nas, hukum syariat atau bahasa hak apa namanya muhakamahnya, syariatnya, urusan dunia ojo kok tinggalno. Artinya hukum syariat iku ojo kok tinggalno. Iki nek sampean memakai wasilun, berarti jenengan harus lebih membangun ruhaniyah dibanding jasmaniyah. Artinya apa? Mestinya kita lebih kokoh hati ini berbekal dinu tauhid, karena dengan itulah nanti akan bisa menjawab awwaluddin ma'rifatullah. Ketika jenengan mau beribadah, jenengan hati sudah ma'rifat Allah, maka akan jadi benar. Begitu. Itulah sekilas info. Ya. Jadi segala hal apapun yang terjadi, baik diterjadikan dari A, dari B, atau dari C, yang tidak ada batasnya, bagaimana jenengan bisa suhud fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Oke, iki banyak, tapi jenengan iki kudu mengesakan. Cara mengesakan, lihatan urip tok. Karena urip di A, B, C, D itu semuanya itu ahad. Itu adalah af'alullah. Pun paham? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mulai awal sampai akhir apa yang Allah berikan keterangan tadi, ketahuilah, jangan memandang makhluknya itu dari siapa, tapi pandanglah semata-mata itu minallah. Ingat, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa sama halnya dengan jenengan manakala di balik layar itu tidak melakukan. Lah di balik layar itu hanyalah Allah, dan mudah-mudahan ilmu tadi bisa manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan diteruskan oleh anak cucu kita ila yaumil akhir. Lahumul Fatihah.